Simpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. DPR gelar rapat paripurna pembukaan masa sidang 2 tahun sidang 2023-2024. Komisi 2 DPR setujui revisi PKPU soal batas usia Capres dan Cawapres. Uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI akan digelar 14 November 2023. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh 154 anggota secara fisik dengan sejumlah agenda pembahasan. Komisi 1 DPR RI berencana menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pada Selasa 14 November 2023. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan, jadwal tersebut juga bisa berubah jika ada permintaan percepatan dari pimpinan DPR RI. Mutia menjelaskan, pelaksanaan fit and proper test calon Panglima TNI sudah harus dilakukan sebelum tanggal 21 November 2023. Saat ini, proses masih bergulir pada pembahasan di Badan Musyawarah atau BAMUS DPR RI. Menurutnya, proses mekanisme di parlemen harus selesai tidak lebih dari 21 hari hingga pengambilan keputusan tingkat 2 pada rapat paripurna. Kalau Komisi 1 kan itu menunggu penugasan. Sampai saat ini belum ada penugasan dari BAMUS, jadi kita sifatnya masih menunggu penugasan. Kapan itu turun, secepatnya kita akan lakukan. Jadi kalau waktu limitnya kan di DPR itu berproses 21 hari. Jadi ya pasti sebelum tanggal 21. Ya. Tapi persisnya nanti kita akan lihat kapan dari pimpinan DPR dan BAMUS menugaskan ke Komisi 1. Terakhir kabarnya antara tanggal 15 atau tanggal 16 berarti kurang lebih di tanggal segitu, karena kan kalau minggu depan diturunkan, kita lakukan di minggu depannya lagi gitu. Jadi itu ancar-ancarnya kurang lebih di tanggal segitu. Sehingga baru minggu depannya kemungkinan baru rapat pimpinan sama BAMUS dulu ya, atau ya, jadi kita nunggu itu. Kalau di Komisi 1-nya sih insya Allah cepat, rapat internal sebentar lalu kita putuskan jadwalnya, tinggal tunggu dari BAMUS. Ya. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. DPR resmi menerima surat Presiden terkait pergantian Panglima TNI. Pengganti Laksamana TNI Yudo Margono yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto menjadi sosok kandidat yang diusulkan Presiden kepada DPR. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, DPR telah menerima surat Presiden terkait pergantian jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang pensiun pada 26 November mendatang. Melalui surpres ini, Presiden Jokowi mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto sebagai kandidat Panglima TNI. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti surpres tersebut, paling lambat 20 hari setelah surpres diterima oleh DPR. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengumumkan nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subianto SE, MSI, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karenanya, sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR akan memulai proses dari mekanisme DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon Panglima TNI tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di DPR. Semoga proses ini bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga penggantian atau Panglima TNI yang akan datang bisa berjalan dengan baik dan tidak akan ada kekosongan Panglima TNI yang akan datang. Itu yang bisa. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. DPR RI telah menerima surat Presiden terkait usulan calon Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono.
Nama yang disodorkan Presiden Jokowi kepada DPR disebut-sebut merupakan calon tunggal pengganti Panglima. Bisa saya sampaikan bahwa pimpinan DPR sudah menerima surpres dari Presiden terkait dengan usulan pengganti calon Panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden, yang mana bahwa Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono akan memasuki masa pensiun yang sesuai dengan aturannya, yaitu pada tanggal 26 November sesuai dengan hari kelahiran beliau. Karenanya memang sesuai dengan Undang-Undang TNI, Presiden harus mengusulkan calon pengganti Panglima TNI kepada DPR di luar masa reses. Kurang lebih mekanismenya itu adalah 20 hari sejak surpres tersebut diterima oleh pimpinan DPR. Karenanya kami sudah menerima surpres tersebut dan akan menjalankan mekanisme sesuai yang dengan ada di DPR untuk kemudian meneruskan usulan nama pengganti Panglima TNI yang akan datang sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR. Dan pada kesempatan ini saya akan mengumumkan nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subianto SE, MSI, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karenanya, sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR akan memulai proses dari mekanisme DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon Panglima TNI tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di DPR. Semoga proses ini bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga penggantian atau Panglima TNI yang akan datang bisa berjalan dengan baik dan tidak akan ada kekosongan Panglima TNI yang akan datang. Itu yang bisa kami sampaikan selaku DPR bersama dengan pimpinan DPR yang ada. Ada pertanyaan? Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengatakan bahwa fit and proper test terhadap Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto selaku calon tunggal Panglima TNI akan digelar pada 14 November 2023. Meski tak merinci secara pasti, namun Mutia menegaskan bahwa penyerahan hasil fit and proper test sudah harus dilakukan pihaknya sebelum tanggal 21 November 2023. Komisi 1 DPR RI berencana menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pada Selasa 14 November 2023. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan, jadwal tersebut juga bisa berubah jika ada permintaan percepatan dari pimpinan DPR RI. Mutia menjelaskan, pelaksanaan fit and proper test calon Panglima TNI sudah harus dilakukan sebelum tanggal 21 November 2023. Saat ini, proses masih bergulir pada pembahasan di Badan Musyawarah atau BAMUS DPR RI. Menurutnya, proses mekanisme di parlemen harus selesai tidak lebih dari 21 hari hingga pengambilan keputusan tingkat 2 pada rapat paripurna. Kalau Komisi 1 kan itu menunggu penugasan. Sampai saat ini belum ada penugasan dari BAMUS, jadi kita sifatnya masih menunggu penugasan. Kapan itu turun, secepatnya kita akan lakukan. Jadi kalau waktu limitnya kan di DPR itu berproses 21 hari. Jadi ya pasti sebelum tanggal 21. Ya, tapi persisnya nanti kita akan lihat kapan dari pimpinan DPR dan BAMUS menugaskan ke Komisi 1. Terakhir kabarnya antara tanggal 15 atau tanggal 16 berarti kurang lebih di tanggal segitu, karena kan kalau minggu depan diturunkan, kita lakukan di minggu depannya lagi gitu. Jadi itu ancar-ancarnya kurang lebih di tanggal segitu. Sehingga baru minggu depannya kemungkinan baru rapat pimpinan sama BAMUS dulu ya, atau ya, jadi kita nunggu itu. Kalau di Komisi 1-nya sih insya Allah cepat, rapat internal sebentar lalu kita putuskan jadwalnya, tinggal nunggu dari BAMUS. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Dasko memperkirakan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI akan digelar pada tanggal 15 atau 16 November 2023 mendatang. Dirinya menyebut DPR akan memproses uji kelayakan Jenderal Agus Subianto sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto akan dilakukan usai rapat pimpinan dan badan musyawarah pada pekan depan. Dasko memperkirakan fit and proper test akan digelar 2 minggu ke depan, yakni pada tanggal 15 atau 16 November 2023. Lebih lanjut, Dasko menyebut DPR akan memproses uji kelayakan Jenderal Agus Subianto sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya, kita akan lakukan Rapim dan Bamus di pekan depan, kira-kira hari Selasa. Lalu kemudian rangkaian fit and proper itu kan ada beberapa yang harus dilakukan oleh Komisi 1 yang akan ditugaskan. Nah, sehingga menurut saya kita akan on the track aja sesuai dengan jadwal-jadwal yang nanti akan ditentukan oleh Rapim dan Bamus. Mungkin perkiraan fit and proper antara tanggal 15 atau 16 kira-kira begitu. Iya, kan kita harus Rapim, Bamus, kemudian penugasan, diparipurnakan, kan begitu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ratusan anggota DPR RI kompak mengenakan syal Palestina pada saat mengikuti rapat paripurna pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Syal Palestina tersebut turut dibagikan oleh pihak Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban. Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban membagikan syal Palestina kepada anggota DPR sebelum rapat paripurna pada Selasa pagi. Pembagian syal dilakukan sebagai bentuk pesan dan doa untuk rakyat Palestina yang saat ini tengah berkonflik dengan Israel. Selain itu, penggunaan syal tersebut adalah simbol bahwa masyarakat Indonesia bersatu dan mendukung Palestina yang saat ini mengalami penjajahan dan kebrutalan militer Israel. ونحن في مقر البرلمان الأندونيسي نوجه التحية لأهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة. Dan hari ini kami dari di gedung parlemen ini kami ucapkan dan kirimkan pesan kepada saudara-saudara kami di Gaza di Palestina. ونقول اليوم للشعب الفلسطيني في غزة أن البرلمان الأندونيسي يقف معكم اليوم بسبب هذا العدوان الغاشم. Dan hari ini kami sampaikan kepada saudara-saudara kami di Palestina dari gedung parlemen bahwa masyarakat Indonesia bersatu dan mendukung kalian menghadapi penjajahan dan kebrutalan Zionisme. Dari Jakarta, Andi Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Komisi 2 DPR RI telah menyepakati rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Persetujuan itu dilakukan setelah Komisi 2 menggelar rapat bersama pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Selasa malam 31 Oktober 2023. Komisi 2 DPR RI menyepakati revisi peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Revisi PKPU ini menyesuaikan dengan putusan MK soal ketentuan batas usia minimum Capres-Cawapres yang disahkan 16 Oktober lalu. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar hampir 4 jam lamanya, proses tanya jawab soal teknis pemilu bergulir, hingga akhirnya pimpinan Komisi 2 DPR Ahmad Doli membacakan dan mengetok hasil kesimpulan rapat tersebut. Namun Komisi 2 memberikan catatan bahwa PKPU sepakat direvisi asalkan input dari parlemen turut diperhatikan. Seperti biasanya di dalam kita menerima konsultasi dari KPU dan Bawaslu, keputusannya cuma hanya ada satu. Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia menyetujui satu rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2003 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 2. Rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut. A. Rancangan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. B. Rancangan Perbawaslu tentang pengawasan dana kampanye pemilihan umum dengan catatan
agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan DKP RI. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar, Dev Laksono, saat ini belum mau membeberkan nama-nama yang berpotensial menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto. Menurutnya, siapapun kandidat yang nantinya terpilih adalah seorang perwira terbaik. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono belum mengetahui pasti kandidat yang akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pengganti Jenderal TNI Agus Subianto yang menjadi calon tunggal Panglima TNI. Sampai saat ini Dev tidak mau membeberkan nama-nama yang berpotensial menjadi kasat baru hingga nantinya muncul dan terkonfirmasi. Dev meyakini bahwa siapapun yang nantinya akan terpilih untuk mengisi kursi Kepala Staf Angkatan Darat adalah perwira yang terbaik. Sampai saat ini kita belum mendengar siapa yang akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat yang berikutnya. Akan tapi siapapun yang dipilih, ini kami yakini bahwa adalah perwira yang terbaik. Sejumlah nama yang telah beredar, akan tapi tidak dapat saya konfirmasikan sampai dengan nama itu muncul keluar di dalam skep yang baru. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto mengaku siap menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Panglima TNI. Tak hanya itu, dirinya juga turut menyampaikan terkait persiapan TNI dalam fit and proper test, yaitu mulai dari pembinaan material hingga pembinaan personel. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto menyebut bahwa ia siap mengikuti segala proses pencalonannya sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Walaupun belum mendengar pasti kapan dilaksanakannya fit and proper test calon Panglima TNI, namun Agus mengaku siap menjalaninya. Terkait apa saja persiapan fit and proper test, Agus Subianto menyampaikan bahwa TNI akan melakukan pembinaan material, doktrin, pangkalan, serta pembinaan personel. Ya sebenarnya kan kalau kita Angkatan Darat ya, kalau TNI itu kan pembinaan bin kuat namanya. Pembinaannya ada pembinaan material, pembinaan doktrin, pembinaan pangkalan, pembinaan personil. Nah, kalau di Angkatan Darat sendiri saya akan merevisi lah doktrin ya, karena doktrin yang kita gunakan ini masih doktrin yang lama. Sedangkan sekarang jadi kita doktrin harus mengikuti bank listra yang ada, ya kan? Mungkin beda bank listra sekarang. Mungkin kalau kita rekan-rekan lihat sudah ada, ya kita lihat ada peperangan, itu menjadi referensi kita untuk merubah doktrin. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan harapannya sebelum memasuki masa purna tugas kepada seluruh jajaran TNI, terkhusus kepada Panglima TNI baru yang akan menggantikan dirinya. Yudo menginginkan bahwa prajurit TNI harus solid, profesional, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Usai melakukan acara Gerakan Ketahanan Pangan Nasional secara serentak di seluruh Indonesia, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan harapannya terhadap jajaran TNI sebelum masa purna tugasnya pada 26 November 2023 mendatang. Yudo berpesan kepada jajaran TNI 3 matra, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara, untuk selalu solid, profesional, tangguh, hingga bertanggung jawab dalam menghadapi setiap tugas maupun ancaman. Selain itu, Yudo juga mengingatkan bahwa tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya menjaga suasana pemilu 2024 yang aman, damai, dan juga sejuk. Ya, harapan kami selaku Panglima TNI yang sebentar lagi saya pensiun dan sudah ada penggantinya di belakang saya. Ya, jadi saya mengharapkan TNI tetap solid, TNI yang profesional, modern, tangguh, sehingga dalam menghadapi setiap ancaman apapun TNI akan siap. Saya yakin ini bukan harapan saya, harapan semua TNI pasti sama, ya, harus TNI yang profesional, modern, tangguh, dan solid, khususnya TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, karena di dalam satu wadah ya, operasi gabungan TNI. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian Warta Parlemen sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini hanya di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.